kelompok 18 beranggotakan 6 orang, yaitu Mas Gia Mas, saya sendiri, Siti Nurbansari Merito, ada Deden Permana, Adrian Syairianto, Anissa Iriani Tawanyala, dan Muhammad Ade Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tentang 2 poin, yaitu konsep inheritance dan juga konsep polyforism. Untuk itu teman-teman selamat mendengarkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep intense. Apa itu intense? Intense adalah sebuah konsep pewarisan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh kelas untuk diwariskan kepada kelas-kelas yang lain. Konsep dari intense sendiri yaitu untuk membuat struktur kelas pada pemrograman yang dimana struktur tersebut terdapat sebuah parent class atau superclass sebagai induk kelas dan subclass sebagai anak kelas. Konsep tersebut merupakan sebuah percabangan dari sebuah kelas atau superclass yang memiliki sifat umum menjadi sebuah kelas atau subclass yang memiliki sifat lebih spesifik. Pada intense, superclass dapat menurunkan sifat yang dimilikinya kepada setiap subclass, tetapi tidak semua sifat yang dimiliki oleh superclass dapat diwariskan kepada subclass. Nah, kemudian adalah desain intense, yaitu contoh penerapan intense atau penurunan kepada kehidupan kampus. Nah, di sini ada person. Person ini isinya adalah nama, alamat, umur. Kemudian ada dosen, ID dosen, kemudian mahasiswa, NIM. Nah, person ini adalah superclass yang dimana dosen dan mahasiswa adalah subclass. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, jadi metode yang digunakan dalam konsep ini adalah metode overriding, di mana kegunaannya untuk membuat subclass agar lebih spesifik, serta mendefinisikan kembali metode yang sama, baik nama maupun signature atau parameter yang diperlukan dalam subclassnya. Superclass dan subclass. Superclass dan subclass adalah dua istilah yang terkait dengan warisan. Superclass adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang dijadikan acuan pewarisan atau penurunan data. Oleh karena itu, superclass bersifat umum. Sedangkan subclass adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang diturunkan atau diwariskan dari superclass. Oleh karena itu, subclass bersifat lebih khusus atau spesifik dalam penyajian informasi daripada superclass. Contoh inheritance dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mamalia memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang. Begitu juga dengan hewan, macan, kucing, paus, dan monyet memiliki seluruh sifat yang diturunkan oleh kelas mamalia. Melalui konsep inheritance, karakteristik yang dimiliki oleh kelas binatang cukup didefinisikan dalam kelas binatang saja. Dengan begitu, kelas mamalia tidak perlu mendefinisikan kembali apa yang telah dimiliki oleh kelas binatang, karena sebagai kelas turunannya ia akan mendapatkan karakteristik dari binatang secara otomatis. Begitu juga dengan kelas macan, kucing, paus, monyet yang hanya perlu mendefinisikan karakteristik lebih spesifik untuk memiliki masing-masing kelas, sehingga hanya perlu mendefinisikan karakteristik umum yang didapatkan dari kelas mana yang mereka turunkan. Apa itu polimorfisme? Apa sih polimorfisme? Polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Dalam ilmu sains, polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies yang memiliki banyak bentuk serta tahapan atau stage. Saya akan membacakan deklarasi objek dan asesmen. Superclass bernama binatang yang memiliki metode yang disebut suara hewan. Subclass binatang dapat berupa tikus dan kucing, dan mereka juga memiliki implementasi suara masing-masing. Ayam kukuruyuk dan kata kurabek-kurabek. Maka hasil outputnya hewan bersuara, ayam bersuara, kukuruyuk, katak, krobek-krobek. Selanjutnya saya akan membawakan tentang metode dari polimorfisme. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda.
Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kamu untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu ayam dan katak, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Sejalan dengan contoh yang diberikan, kamu diharapkan dapat mengerti dan memahami konsep polimorfisme itu sendiri. Polimorfisme pada Java memiliki 2 macam, yaitu diantaranya yang pertama static polymorphism atau polimorfisme statis. Static polymorphism adalah tipe yang dilakukan pada waktu compile, yang dapat bekerja lebih cepat namun membutuhkan bantuan compiler tambahan. Contoh penggunaan tipe static polymorphism adalah static binding, compile time binding, early binding, dan metode overloading pada sebuah kelas. Dan yang kedua, dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Dynamic polymorphism adalah tipe yang dilakukan pada waktu program berjalan atau runtime. Implementasi dari dynamic polymorphism adalah dianggap lebih fleksibel, namun bekerja lebih lambat dari tipe static polymorphism. Contoh penggunaan tipe dynamic polymorphism adalah dynamic binding, runtime binding, late binding, metode overriding pada kelas yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polimorfisme. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Selanjutnya ini adalah sampel kelas diagram yang telah dibuat. Dalam situasi ini, dengan menggunakan diagram urutan, pemanggilan polimorfik dimodelkan dengan beberapa skenario yang dikontrol oleh kondisi penjaga. Oleh karena itu, untuk setiap skenario polimorfik pengikatan dinamis, dua polimorfik direpresentasikan untuk kotak skenario. Jadi ini adalah model tunggal atau diagram urutan untuk menunjukkan pemanggilan polimorfik. Sekian presentasi dari kami, teman-teman, semoga dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi kami secara pribadi.